Shalom, perkenalkan nama saya Junjualis Braya. Saya dari Universitas Tribuana Kalabahi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman mengenai strategi pembelajaran campuran. A. Pengertian pembelajaran campuran. Strategi pembelajaran campuran atau yang lebih dikenal dengan blended learning adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan metode pembelajaran tatap muka atau offline dengan metode pembelajaran online atau daring. Tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan personal bagi siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan manfaatkan teknologi dan sumber daya online, memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Contoh beberapa strategi pembelajaran campuran. Yang pertama, model rotasi. Siswa berputar antara pembelajaran berbasis kelas dan online. Misalnya mereka bisa belajar materi di kelas, lalu mengerjakan latihan online atau sebaliknya. Yang kedua, mode flex. Siswa diberikan kebebasan untuk memiliki bagaimana mereka ingin belajar, baik secara online maupun offline. Yang ketiga, model berbalik. Siswa mempelajari materi online sebelum kelas, lalu menggunakan waktu di kelas untuk mengerjakan tugas, berdiskusi, atau melakukan kegiatan yang lebih interaktif. Keuntungannya: 1. Fleksibel. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. 2. Personal. Siswa dapat belajar dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. 3. Efektif. Teknologi dan sumber daya online dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. 4. Interaktif. Pembelajaran campuran dapat mendorong interaksi antara siswa dan guru serta siswa lainnya. 3. Strategi pembelajaran secara efektif di era normal. Beberapa strategi pembelajaran yang efektif di era neonormal diantaranya: yang pertama, blended learning, menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Dengan cara ini, siswa dapat menggunakan teknologi untuk belajar, sekaligus tatap muka melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. 2. Model pembelajaran terpadu, menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. 3. Model pembelajaran portofolio, mengumpulkan karya terpilih dari suatu kelas secara keseluruhan. Yang keempat, pembelajaran kuantum, menggunakan berbagai cara agar pembelajaran aplikatif dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, guru juga dapat menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan memiliki kompetensi yang baik. Beberapa teknik belajar yang efektif lainnya diantaranya: yang pertama, memahami gaya belajar. 2. Membantu jadwal belajar yang konsisten. 3. Menciptakan suasana belajar yang nyaman. 4. Membuat catatan yang efektif. 5. Melakukan latihan dan mengulangi materi. 6. Membentuk kelompok belajar. 7. Menggunakan teknologi dengan bijaksana. Berikut adalah langkah-langkah dalam menerapkan metode pembelajaran blended learning. Perencanaan. Tentukan model planning yang sesuai dengan kebutuhan kelas. 2. Tentukan tujuan pembelajaran. 3. Buat materi pembelajaran. 4. Tentukan format pembelajaran daring. 5. Pastikan peserta didik memiliki teknologi pendukung. 6. Buat standar evaluasi pembelajaran. 7. Sosialisasikan blended learning kepada peserta didik. 8. Berikan pelatihan secara konferensikan e-learning. Pelaksanaannya: 1. Pilih metode mengajar yang tepat. 2. Bedakan bahan ajar yang digunakan di kelas dan daring. 3. Buat lokasi waktu sesuai proporsi
4. Pastikan peserta didik terlibat secara sukarela. 5. Akomodir kapasitas masing-masing siswa. Hindari motivasi yang berbasis rasa takut hukuman. Blended learning merupakan metode pembelajaran yang mengombinasikan berbagai sumber belajar tatap muka dengan teknologi. Media yang digunakan bisa berupa telepon seluler, komputer, atau video konferensi. Penerapan metode pembelajaran blended learning memiliki banyak manfaat, diantaranya meningkatkan hasil belajar. Blended learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggabungkan berbagai metode pembelajaran. 2. Meningkatkan keterlibatan siswa. Blended learning mendorong berpartisipasi siswa baik dalam proses pembelajaran maupun dalam memberikan kritik dan saran. 3. Meningkatkan fleksibilitas. Blended learning memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan dan gaya belajar yang berbeda. 5. Meningkatkan efisiensi. Blended learning dapat menghemat waktu dan biaya baik bagi siswa maupun dosen. 6. Meningkatkan jangkau. Blended learning dapat menjangkau lebih banyak siswa, termasuk siswa di daerah terpencil atau dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Yang keenam, meningkatkan kepuasan belajar. Blended learning dapat meningkatkan kepuasan siswa terhadap pembelajaran dan hasil belajar yang mereka dapatkan. 7. Meningkatkan kecerdasan digital. Blended learning dapat meningkatkan kecerdasan digital dan perolehan keterampilan digital siswa. Yang ke-8, meningkatkan reputasi instruksi. Blended learning dapat meningkatkan reputasi instruksi pendidikan sebagai lembaga dan modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Manfaat blended learning, mahasiswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri dengan pendekatan ini. Setiap mahasiswa memiliki keunikan tersendiri dan memberikan belajar satu sama lain dengan cara yang berbeda. Kesimpulan dari pembelajaran campuran atau blended learning adalah bahwa metode ini memiliki banyak manfaat bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Berikut beberapa kesimpulan dari pembelajaran campuran. 1. Efektif dan efisien. Pembelajaran campuran dapat menghemat waktu dan biaya serta meningkatkan daya tarik belajar. Fleksibel. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja serta dapat mengakses materi secara mandiri. Mudah diakses. Peserta didik dapat mengakses materi dengan mudah baik secara online maupun tatap muka. Menambah materi. Materi dapat ditambahkan melalui internet dan peserta didik dapat mendiskusi dengan guru di luar jam tatap muka. Menyesuaikan gaya belajar. Pembelajaran campuran dapat memadukan gaya belajar tatap muka. Namun, pembelajaran campuran juga memiliki beberapa tantangan seperti sulit diterapkan jika sarana dan prasarana tidak mendukung, akses internet yang tidak merata, masih banyak yang awam dan metode ini. Untuk mengatakan keberhasilan pembelajaran campuran, kita dapat menyiapkan penerjemahan pembelajaran dengan baik, melakukan feedback dengan tetap menciptakan kelas yang menarik dan interaktif. Fokus pada desain pembelajaran kuasi teknologi dasar. Terima kasih, mungkin ini saja rangkuman dari saya. Sekian dan terima kasih.